kematian aktivis Said Salim masih menjadi misteri. Seperti apa sepak terjang dan kasus yang menjelaskan? Kasih keluarga menghangatkan hari-hari di rumah penuh kenangan akan perjuangan kedua orang tua yang membekali seorang anak dengan pendidikan dan landasan tauhid yang tertanam kuat di dada. Jerih payah dan kerja keras sang ayah Marjono yang merupakan seorang guru agama dan hamparan cinta dari seorang ibu, Halimah Saadiah, terlunaskan dengan berkarirnya kini sang buah hati di institusi penegak hukum Kepolisian Republik Indonesia sebagai Kabaharkam Polri, Komisaris Jenderal Polisi Arief Sulistianto. Mengemban tugas yang sangat berat sebagai Kabaharkam menjadi pelindung negara dari segala gangguan dan kejahatan di berbagai lini, Komjen Pol Arief Sulistianto tidak berjuang seorang diri. Demi menjalankan tugas dengan penuh integritas dan menjadikan misi sebagai sarana ibadah, sosok sang istri, Dr. Niken Manohara M. Gizi, terus menemani dalam suka maupun duka, senantiasa menjadi motivator, pendorong, dan sekaligus pengawas dalam karir yang dijalani suami tercinta. Menjalani kehidupan yang harmonis, Komjen Pol Arief Sulistianto telah dianugerahi 2 orang putra. Bredipta Socarana dan Bawika Prabutama, yang keduanya juga berkarir di bidang penegakan hukum sebagai pengacara. Sang Maha Kuasa juga telah menganugerahi seorang cucu sebagai penghibur di setiap waktu. Perjalanan karir Komjen Pol Arief Sulistianto sebagai penegak keadilan dimulai saat dirinya lulus dari Akademi Kepolisian di tahun 1987. Sebagai insan Bayangkara, tugas kepolisiannya diawali di provinsi kelahirannya, Jawa Timur. Arief tercatat pernah menjabat sebagai Kasat Serse Polres Malang, Polres Sidoarjo, dan Polres Pasuruan. Di sela karirnya yang terus menanjak, Arief berhasil menamatkan studinya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada tahun 1995. Dari sinilah Komjen Pol Arief Sulistianto memulai karirnya di ibu kota. Bermula dari jabatannya sebagai Kaur Bin Ops Puskodal Ops Polres Jakbar, Komjen Pol Arief Sulistianto kemudian dipercayakan menjadi Kapolsek Bekasi Kota dan Kapolsek Metro Pasar Minggu. Arief juga mampu menyelesaikan studi S2-nya dalam program studi kajian ilmu kepolisian Universitas Indonesia. Mempunyai bekal pendidikan dan kepemimpinan yang cukup di instansi kepolisian, Komjen Pol Arief ditugaskan ke Riau di tahun 2003 untuk menjadi Kapolres Indragiri Hilir dan Kapolres Tanjung Pinang. Karirnya di Bareskrim dimulai saat kembali ditarik Mabes Polri pada tahun 2006. Karirnya semakin cemerlang selama menjadi penyidik Bareskrim. Dan di tahun 2010, Komjen Pol Arief diangkat menjadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Arief ditugaskan dalam misi pembenahan dan peningkatan kinerja penyidikan Dirtipideksus pasca perkara Gayus Tambunan yang dinilai banyak kejanggalan dalam proses penyelidikan. 11 bulan menjadi Dirtipideksus, dirinya menerima kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal. Arief mampu menyelesaikan serangkaian kasus besar lainnya seperti kasus Bank Senturi dan kasus TPPU tindak pidana perkara asal korupsi, penyelundupan barang ilegal, kepabeanan bea dan cukai di kawasan Entikong, Kalimantan Barat. Selama menduduki posisi Dirtipideksus, Komjen Pol Arief Sulistianto membuat perubahan besar dan serangkaian gebrakan. Menjalin kerjasama dengan 7 lembaga, Polri, Kejaksaan, BNN, KPK, Bea Cukai, PPATK, serta Direktorat Jenderal Pajak. Di internal kepolisian, Komjen Arief Sulistianto kemudian membentuk tim guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyidik tindak pidana pencucian uang. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, dirinya diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan.
Arif juga membangun pelatihan secara terintegrasi dengan para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, baik itu penyidik, jaksa penuntut umum, dan para hakim. Selama periode 2010 hingga 2014, Arif Sulistianto benar-benar membangun kemampuan secara internal dan membangun kolaborasi sinergitas dengan semua penyidik TPPU, termasuk sinergitas dengan unsur penegak hukum di dalam sistem peradilan pidana. Hingga mendapat dukungan penuh dari PPATK. Perjalanan karir dengan pengalaman di bidang TPPU, Komjen Arif Sulistianto selalu diwarnai berbagai tantangan dan rintangan. 4 tahun menjadi Dirtipideksus, Arif dipercaya menjadi Kapolda Kalimantan Barat. Di sini Arif secara tegas melakukan upaya pembersihan Polda Kalbar. 2 orang perwira dijebloskannya ke dalam penjara karena terbukti melakukan markup anggaran, serta kasus lainnya bekerja sama dengan bandar narkoba. Sepak terjangnya tak berhenti sampai di situ. Komjen Arif Sulistianto juga berhasil menangkap taipan kelapa sawit, Budiono Tan, yang menjadi buronan selama 5 tahun. Sikap militansi dalam mengemban misi dan tindakan berani dan tegas yang dimiliki berbuah hasil. Budiono Tan divonis bersalah, terbukti melakukan tindak pidana penggelapan lebih dari 1.500 sertifikat milik petani. Budiono Tan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan diharuskan mengembalikan uang 7 miliar milik para petani. Sikap tegas tak pandang bulu membuat penjahat yang bersarang di Kalbar gerah. Uang 10 miliar rela dikumpulkan demi melengsarkan Arif dari jabatannya. Namun aral melintang tak mampu merobohkan. Arif tetap kokoh berdiri menegakkan hukum di wilayahnya. Salam Zero menjadi semboyan yang tak pernah dilupakan, menggambarkan integritas kepolisian yang bersih dari segala bentuk suap. Setelahnya, Komjen Pol Arif Sulistianto kembali ditarik ke Mabes Polri, dan di tahun 2017 dirinya diangkat menjadi asisten SDM Kapolri. Arif ditugaskan dalam misi pembenahan, penerimaan dan pengelolaan SDM Polri yang bersih, transparan, serta bebas korupsi, dengan semboyan membangun SDM Polri yang unggul dan kompetitif. Pengalamannya di bidang reserse kriminal membuat dirinya diangkat menjadi Kabareskrim Polri di tahun 2018. Reserse Rasa Baru, semboyan yang dikeluarkan dirinya saat menjabat Kabareskrim. Berhukum bukan hanya mengejar kepastian, tetapi juga mengutamakan keadilan yang bermanfaat. Dengan azas mengutamakan kebenaran dan kejujuran, Arif membuat hotline pengaduan yang langsung tertuju padanya. Hingga setahun kemudian dirinya dimutasi menjadi Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Tugas mengelola pendidik dan menjadi guru para anggota kepolisian dijalaninya dengan penuh amanah. Pembenahan komprehensif seluruh komponen dilakukan demi mencetak polisi yang profesional dan berintegritas. Berbagai penghargaan telah diterimanya selama menjadi bagian keluarga Korps Bayangkara. Di antaranya, Satya Lancana Ksatria Bayangkara, Satya Lancana Operasi Kepolisian, Satya Lancana Karya Bakti, dan berbagai penghargaan lainnya. Tertancap dalam hatinya, lebih baik dicopot dari jabatan karena menegakkan kebenaran daripada dicopot karena kebodohan dan penyimpangan yang dilakukan. Itu pula yang terus ditanamkan kepada anggota lain di bawah kepemimpinannya. Suatu ketika kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Komjen Pol Arif Sulistianto yang kini menjabat Kabahar Kampolri. Komjen Pol Arif Sulistianto yang kini menjabat Kabahar Kampolri bertanggung jawab penuh terkait pemeliharaan Kamtipmas yang selalu dibarengi dengan berbagai masalah sosial. Polri bertanggung jawab dalam pengelolaan korelatif kriminogen yang harus dikelola agar tidak meningkat menjadi police hazard. Dalam posisi inilah pelaksanaan tugas pokok harus bisa dilakukan secara simultan. Berdasarkan pengalamannya di bidang pendidikan dan proses penyidikan yang menjadi proses awal dalam tahapan hukum peradilan pidana, berbagai permasalahan yang sering kali ditemui dicoba ditelaah guna menemukan satu kajian konstruktif perumusan solusi agar hukum bisa berjalan efektif. TPPU merupakan satu kejahatan ekonomi bertaraf besar dengan para pelaku yang memiliki kemampuan intelijensi, finansial, power, serta koneksi yang bisa menekan dan mempengaruhi penyidik,
TPPU juga merupakan perkara yang sulit dan diperlukan militansi dari penyidik. Besarnya tantangan yang dihadapi, dibutuhkan pula pemimpin yang berani dalam bertindak. Laksanakanlah tanggung jawab ini dengan sungguh-sungguh, sehingga ketika saudara diberikan tanggung jawab yang lebih besar, saudara sudah bisa berpikir untuk yang lebih besar. Di sela-sela kesibukannya menjadi pengayom dan pendidik anggota kepolisian, dirinya berkesempatan melanjutkan studi doktoralnya di Universitas Pelita Harapan, yang merupakan salah satu universitas yang dibanggakannya. Menurut dirinya, penting menjadi pelita kehidupan, menjadi pencerah dalam kebaikan, serta sebagai juru penerang untuk menghalau kegelapan. Bagi dirinya, pengalaman serta kemampuan dalam membongkar praktek TPPU dalam perjalanan karirnya juga yang mendasari Arief Sulistianto menulis suatu kajian akademik, suatu formula agar penyidikan TPPU mampu berjalan efektif di Indonesia. Kepemimpinan dan sikap teladan yang ditunjukkan diharapkan menjadi pedoman untuk melahirkan insan yang profesional, kompeten, berintegritas, yang kelak menjadi pelopor pembangunan peradaban bangsa.